Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Vicky dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai introduction pada metodologi penelitian kualitatif, yang mana untuk materi ini kita akan mengacu pada buku yang diterbitkan oleh John W. Creswell, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajrun Yafitamam dengan EPM 230311010255. Lalu ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan EPM 230311010269. Lalu ada Geo Monang Sijabat dengan NPM 230311010106 dan saya sendiri Muhammad Fikri Aminullah dengan NPM 230311010264. Kriteria pertama yaitu selection of the five approaches atau pendekatan dari 5 pendekatan, yang mana John W. Creswell ini dalam bukunya membagi penelitian kualitatif menjadi 5 pendekatan. Yang pertama ada narrative research atau studi naratif, yang mana pendekatan yang berfokus pada cerita atau narasi hidup individu, baik dalam bentuk pengalaman pribadi maupun kisah hidup orang lain. Creswell menyebutkan penelitian naratif sebagai upaya mengumpulkan dan menceritakan kembali pengalaman partisipan dalam bentuk kronologi yang bermakna. Adapun ciri khas dari narrative research ini itu untuk metode pengumpulan datanya bisa menggunakan wawancara ataupun dokumen pribadi, catatan harian ataupun biografi. Lalu adapun tujuan dari narrative research ini sendiri itu adalah untuk merekonstruksi pengalaman hidup seseorang melalui narasi atau kronologi peristiwa. Lalu yang kedua ada fenomenologi atau fenomenologi, yang mana pendekatan kedua ini itu berusaha memahami makna pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena tertentu atau mencari inti dari pengalaman manusia sebagaimana yang mereka alami dan rasakan sendiri tanpa dipengaruhi pandangan luar. Adapun ciri khas dalam pengumpulan datanya itu melalui wawancara mendalam terhadap beberapa partisipan yang mengalami fenomena yang sama. Adapun tujuan dari fenomenologi ini adalah untuk menggali bagaimana individu mengalami, merasakan, dan memberikan makna terhadap fenomena atau pengalaman yang telah mereka lalui. Baik, lanjutan dalam konteks pemilihan 5 pendekatan. Pendekatan yang ketiga yaitu grounded theory, di mana grounded theory merupakan bentukan model teoritis melalui pengembangan mengamati populasi studi dan mengembangkan analisis perbedaan terhadap ucapan dan perilaku mereka. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif dan menguji atau memverifikasi teori yang sudah ada, penelitian daripada grounded theory bersifat induktif dan oleh karena itu cocok untuk penelitian yang bertujuan mengkaji interaksi sosial atau pengalaman. Pada dasarnya tujuan grounded theory adalah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi atau bagaimana dan mengapa orang mungkin berperilaku dengan cara tertentu. Melalui pengamatan terhadap populasi, seorang peneliti yang menggunakan pendekatan grounded theory dapat mengembangkan teori untuk menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Baik, teori yang keempat yaitu etnografi. Etnografi sendiri adalah penelitian kualitatif yang melibatkan keterlibatan langsung dalam suatu komunitas atau organisasi untuk mengamati perilaku dan interaksi mereka secara mendalam.
Nah, etnografi sendiri adalah metode penelitian yang fleksibel yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam budaya bersama, norma, dan dinamika sosial suatu kelompok. Selanjutnya yang terakhir ada eh, ada studi kasus atau case study. Merupakan pendekatan kualitatif dalam penelitian di mana peneliti mengeksplorasi sistem yang terbatasi atau beberapa sistem yang terbatasi sepanjang waktu melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi. Mirip dengan penelitian etnografi, pendekatan studi kasus memiliki akar dalam antropologi dan sosiologi. Baik, di sini selanjutnya yaitu audiens. Meskipun terdapat berbagai audiens, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, untuk setiap teks, buku ini ditujukan khusus bagi akademisi dan peneliti yang terkait dengan ilmu sosial, humaniora, dan kesehatan. Contoh-contoh yang terdapat dalam buku ini menggambarkan keragaman disiplin ilmu dan bidang studi, termasuk sosiologi, psikologi, pendidikan, keperawatan, kedokteran keluarga, kesehatan terkait, studi perkotaan, pemasaran, komunikasi dan jurnalisme, psikologi pendidikan dan ilmu keluarga, dan terapi, serta bidang-bidang lain dalam ilmu sosial dan humaniora. Baik, selanjutnya yaitu organization. Jadi pada subbab ini tuh hanya menjelaskan susunan isian buku, eh, yang mana ini merupakan buku yang memandu pembacaan memahami proses penelitian kualitatif secara bertahap. Nah, setelah pengantar, buku ini dimulai dengan landasan filosofi dan desain penelitian yang bisa nanti dibaca pada bab 2 dan 3 dan dilanjutkan dengan pengenalan 5 pendekatan utama, naratif, fenomenologi, etnografi dan studi kasus itu pada bab 6 dan bab 5. Dan juga nanti ada bab 10 dan bab 11 yang sebagai penutup dengan contoh kasus yang dianalisis menggunakan kelima pendekatan tersebut. Yang mana struktur ini membantu pembaca memahami teori dan penerapan penelitian kualitatif secara sistem. Baik, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.